Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Detox Stick. Detox Stick adalah bisnis produk minuman sehat yang merupakan gabungan antara produk dan jasa. Produk ini merupakan minuman campuran antara buah dan sayuran yang diutamakan bagi orang-orang yang tidak mengkonsumsi buah dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan serat tubuh. Detox Stick menggunakan sistem pre-order dan diminum dalam 2 hari sekali. Maka Detox Stick menawarkan jasa pengantaran ke rumah masing-masing pelanggan agar produk yang diterima masih dalam keadaan yang fresh. Produk dan jasa mana yang lebih penting bagi pemula atau orang-orang yang baru ingin merintis suatu bisnis? Nilai tambahan dari produksi yaitu bisa menciptakan suatu produk atau brand yang baru. Selain itu juga meraup keuntungan dari produk yang dijual. Kalau jasa hanya dapat keuntungan dari produk yang dijualkan tapi tidak bisa menciptakan suatu produk baru. Sama seperti dengan bisnis yang ingin kami buat, produk dan jasa yang ingin kami mulai bersama memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang-orang dapat membeli minuman sehat, akan tetapi orang-orang yang memiliki kesibukan lain tidak dapat membeli minuman itu sendiri. Oleh sebab itu, kami memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menawarkan jasa antar untuk membeli produk minuman kami. Berikutnya ada manfaat detox stick. Yang pertama, untuk mendukung proses detoksifikasi. Yang kedua, melancarkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, mencegah penuaan dini. Dan yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Berikut merupakan segmen pasar. Yang pertama yaitu segmen demografis. Minuman sehat ini dipasarkan untuk semua orang yang berusia 15-50 tahun dan untuk semua kalangan masyarakat. Jadi produk ini dipasarkan untuk semua orang tanpa memandang tingkat ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, segmen geografis. Minuman sehat ini untuk sementara waktu masih dipasarkan di sekitaran wilayah Kota Makassar. Berikutnya ada segmen psikografis. Produk minuman sehat ini sangat cocok untuk masyarakat yang tidak menyukai buah dan sayuran tetapi ingin sehat dan memenuhi kebutuhan serat dalam tubuhnya. Produk ini juga bisa menjadi salah satu opsi bagi orang yang ingin diet sehat karena produk ini memiliki fungsi untuk membersihkan usus serta racun yang ada dalam tubuh. Maka dari itu produk ini dipasarkan untuk menargetkan ke orang-orang yang ingin sehat tetapi tidak suka mengkonsumsi buah dan sayuran secara langsung. Berikut merupakan total quality management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan oleh kami memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung bisnis kami dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk para pelanggan. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input, yaitu supplier, dan mengubahnya menjadi output yang akan dikirim ke pelanggan. Yang keempat, yaitu sistem yang terintegrasi. Kita memerlukan sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran dari bisnis kami dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Yang kelima ada pendekatan strategi dan sistematik. Di sini kita melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Yang keenam ada peningkatan yang berkesinambungan yang mendorong kami untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh ada keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja bisnis kami diperlukan data untuk mengukurnya. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Yang terakhir ada komunikasi. Dalam operasional sehari-hari, usaha kami pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan dari bisnis kami. Berikutnya ada rantai pasokan. Rantai pasokan yang pertama adalah pelanggan atau customer. Pelanggan atau customer adalah rantai pertama dalam yang memberikan pesanan. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkannya, departemen perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Departemen perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga, pembelian. Setelah menerima perencanaan produksi, seperti bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya, Departemen Pembelian melakukan pesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya. Yang keempat, persediaan. Bahan mentah dan bahan pendukung yang diterima oleh pabrik diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi.
Yang kelima, produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang yang dibutuhkan pelanggan. Yang keenam, transportasi. Departemen pengiriman akan mengatur waktu keberangkatan barang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.